Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Basuki selaku penyidik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara sekaligus eh, menjadi fasilitator dari forum diversi pada siang hari ini. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Basuki, bahwasanya saya ini adalah seorang PK atau pembimbing kemasyarakatan dari Bapas atau Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat. Nah, tugas PK itu apa sih gitu kan? Tadi sudah sedikit disinggung bahwa PK itu bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dalam perkara ini ya, Dek Doni ini masih berstatus sebagai anak karena usianya ini masih di bawah 18 tahun seperti itu. Nah, karena Dek Doni ini masih anak-anak, kemudian diduga melakukan satu tindak pidana, maka harus mendapat pendampingan dari Balai Pemasyarakatan atau Bapak seperti itu. Nah, itu dimungkinkan adanya forum diversi seperti itu atau kesepakatan diversi. Nah, tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak penyidik bahwa apa itu diversi gitu. Kenapa harus ada diversi? Apa syarat-syarat diversi? Nah, tidak perbuatan yang dilakukan oleh Dek Doni ini diancam dengan hukuman 5 tahun penjara karena melakukan perbuatan pencurian seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya anak ya yang melakukan satu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum itu dapat didiversikan gitu atau dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah diancam dengan hukuman di bawah 7 tahun. Nah, yang kedua syaratnya itu adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana gitu. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Dek Doni tadi atau perbuatan yang telah dilakukan di Dek Doni ini itu memenuhi dua syarat itu gitu, Bapak Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini Pak Pak Dirman ya, Pak Dirman selaku korban ya yang handphonenya itu dicuri. Di sini juga perlu mendapat penjelasan gitu ya bahwa kenapa harus ada di versi ini gitu. Nah, dasar hukumnya ada gitu, Pak. Si saya ini adalah Doni ditempatkan di LPKS sama 3 bulan gitu. Supaya apa? Supaya diberikan pendidikan tambahan gitu yang tidak dia dapat di rumah gitu. Karena orang tuanya ini Pak Marsudi dan Ibu Aminah itu dua-duanya karyawan gitu kan. Karyawan yang memang mungkin kurang pengawasan terhadap anaknya. Seperti itu. Nah, dari rekomendasi yang telah saya sampaikan, mungkin silakan dari pihak keluarga Doni ataupun dari pihak korban Pak Dirman ini untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, baik, terima kasih Pak Marsudi yang sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Dirman selaku korban karena kurangnya pengawasan sehingga putranya ini melakukan satu kesalahan yaitu mencuri di rumah Pak Dirman seperti itu. Kemudian silahkan apabila ada yang ingin disampaikan dari Dedoni kepada Pak Dirman. Ya, terima kasih Dedoni yang juga sudah menyampaikan permohonan maaf serta apa ya menyesali perbuatannya dan eh, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Silakan bagaimana tanggapan dari Pak Dirman? Ya, begini Pak, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi kenapa di versi ini harus diadakan? Tadi Bapak mengatakan bahwa hukum itu kan harus ditegakkan gitu kan. Orang bersalah ya harus dihukum seperti itu. Meskipun anak-anak, tapi usianya itu sudah 16 tahun sudah mendekati dewasa. Ya betul Pak, seperti itu memang. Tetapi balik lagi tadi saya bilang gitu kan,
bahwa di dalam Undang-Undang SPPA itu mengatur bahwa anak itu anak melakukan tindak pidana itu wajib diadakan diversi seperti itu, Pak. Dan batasan anak atau bukan itu memang secara psikologis tadi benar Bapak sampaikan bahwa anak-anak di era sekarang itu udah dewasa gitu kan, umur 16 tahun, 17 tahun itu udah dewasa karena apa namanya? Sering mengakses media sosial, mengakses berbagai informasi, sehingga pola pikirnya tuh dewasa gitu kan. Tetapi kita balik lagi ke undang-undang gitu Pak, ke regulasi yang ada, bahwa dalam undang-undang pelindungan anak yang sebut dengan anak itu adalah batasannya 18 tahun. Jadi meskipun misalkan tadi Bapak sampaikan bahwasanya umur 16 tahun sudah cukup dewasa, terus juga sudah cukup eh, apa namanya? Bisa mengatur dirinya sehingga proses hukum terhadap dia harus tetap dilanjutkan sebagai bentuk pembelajaran dan juga sebagai jaminan keamanan seperti itu kan bagi warga sekitar. Memang betul, tetapi saya sampaikan sekali bahwa batasan usia anak berdasarkan undang-undang itu ada 18 tahun. Dan sekali lagi, meskipun forum diversi ini sifatnya wajib ya Pak, saya katakan sifatnya wajib, tetapi rekomendasinya itu tidak selalu berhasil. Dalam artian begini Pak, memang diversi wajib dilaksanakan, tetapi hasilnya itu bisa berhasil atau bisa gagal gitu. Jadi bukan berarti saya sebagai PK ini membela pelaku, tidak. Saya membela Doni, tidak supaya tidak dihukum, supaya tidak dipenjara dan lain sebagainya, tidak, bukan seperti itu Pak gitu. Kalau misalkan Bapak tidak sepakat dengan saran yang saya sampaikan, atau tidak sepakat dengan saran yang disampaikan oleh penyidik, tidak sepakat dengan permohonan yang disampaikan oleh pihak korban, ya diversi ini gagal gitu Pak. Seperti itu. Diversi ini gagal dan proses proses penegakan hukumnya atau proses penyelesaiannya itu nanti akan tetap penyidik akan melimpahkan ke kejaksaan, kalau akan melimpahkan ke pengadilan. Tetapi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di versi ini ada di setiap tahap pemeriksaan gitu Pak. Di penyidikan ada, sekarang sedang berada. Mungkin Bapak penyidik silahkan ada yang mau ditambahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Basuki. Sebelumnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dirman selaku pihak korban yang bersedia untuk memaafkan pelaku, mohon maaf, yang bersedia untuk memaafkan Doni atas kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan dan juga kesediaan untuk tidak melanjutkan perkara ini ke pengadilan dan kesediaan untuk Doni ini ditempatkan di LPKS. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Doni, keluarganya juga yang memang telah kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun kooperatif selama menjalani proses diversi yang hari ini berlangsung. Kepada Doni, eh, Doni harus kuat ya. Doni harus sadar bahwa apa yang Doni lakukan itu salah. Dan Doni jangan takut juga nanti ke depannya masa depan Doni ini akan suram gitu. Enggak Don. Anggap aja ini sebagai pelajaran bagi Doni supaya Doni tidak mengulangi kembali perbuatan Doni di kemudian hari. Doni sekarang masih sekolah, masa depan Doni masih panjang, Doni masih punya cita-cita. Jangan sampai perbuatan ini itu menghancurkan cita-cita Doni. Apalagi Doni tadi sampaikan cita-citanya itu ingin jadi arsitek ya Doni ya. Ya, nah itu tetap tetap simpan cita-cita itu gitu. Tapi Doni mau tidak mau harus menjalani dulu. Anggap aja itu sekolah gitu. Anggap aja Doni ini sekarang lagi sekolah lagi gitu. Jadi Doni sekolahnya ada dua tempat nih, di SMK, di SMA satu, nah nanti di LPKS juga satu di Handayani. Nanti orang tua juga bisa berkunjung ke sana gitu. Doni juga nanti bisa main di sana, bisa ngobrol di sana, gitu. Bisa tetap sekolah juga di sana gitu. Selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu nggak lama kok, 3 bulan itu ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian bisa saya Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada penyidik untuk menutup acara pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.